So hang up and hush it, I'm feeling. I'm sorry, I feel no attraction and now that it's been a bit. 'Cause I've been so long, so long. Halo semua, kembali lagi ke channel aku Kak Dwi Suryani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar aku semangat membuat videonya. Hari ini, aku akan membahas mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam novel sejarah dan langkah-langkah menyusun kerangka novel sejarah. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai nilai-nilai dalam novel sejarah. Yuk kita belajar bersama-sama. Sebelum membahas lebih lanjut, apa saja sih nilai-nilai yang terdapat dalam novel sejarah? Jika belum tahu, ayo simak penjelasan berikut ini. Nilai-nilai dalam novel sejarah ada 5, yaitu nilai budaya, nilai moral atau etik, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis. Nah, itu tadi jenis-jenis dari nilai yang terdapat dalam novel sejarah. Ada yang tahu contoh dari nilai-nilai sejarah? Kalau tidak, ayo kita belajar bersama-sama. Nilai yang pertama yaitu nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Contoh kalimatnya yaitu, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Nilai budaya dalam kutipan contoh ini adalah nilai budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Nilai yang kedua yaitu nilai moral atau etik. Nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Contoh kalimatnya yaitu, ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian bagi mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Nilai moral dalam contoh ini adalah ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Nilai yang ketiga yaitu nilai agama. Nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Contoh kalimatnya yaitu, kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandangan, ke Purwakarta yang tidak dijaga terlampau ketat. Nilai agama dalam kutipan tersebut tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan pemimpinnya. Nilai yang keempat yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Contoh kalimatnya yaitu, mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga, maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak, mengantar kayu bakar dan minyak-minyak. Nilai sosial tampak pada tindakan menyumbangkan dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta. Nilai yang kelima yaitu nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Contoh kalimatnya yaitu, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati. Pilihan dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun, bahkan diharapkan bisa tembus lebih dari 100 tahun. Nilai estetis dalam kutipan ini berkaitan dengan teknik penyajian cerita. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif. Teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Nah, itu tadi mengenai nilai-nilai dalam novel sejarah. Sekarang, ayo kita belajar mengenai menyusun kerangka novel sejarah.
Sebelum itu, penting untuk kita ketahui terlebih dahulu langkah-langkah untuk menyusunnya. Ada yang tahu langkah-langkah menyusun kerangka novel sejarah? Langkah-langkah menyusun kerangka novel sejarah yaitu: pertama, menentukan peristiwa sejarah. Yang kedua, menyusun kerangka atau gambaran singkat. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan cerita. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangkanya. Langkah yang pertama yaitu menentukan peristiwa sejarah. Langkah ini dalam menyusun novel sejarah seseorang atau diri sendiri adalah menentukan peristiwa sejarah atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang akan dikembangkan menjadi novel sejarah. Dalam novel sejarah, penulis menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami para tokohnya dengan menggunakan latar peristiwa sejarah. Menulis novel sejarah berarti mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulis. Wujudnya dapat berupa peristiwa yang berkaitan dengan hidup orang banyak atau hidup seseorang. Contohnya, kita tentukan dulu peristiwa sejarahnya. Misalnya, meletusnya Gunung Kelut tahun 1966. Kemudian, pilih pengembang peristiwanya. Pengembangan peristiwa dari peristiwa sejarah itu yaitu aku dilahirkan di pengungsian saat Gunung Kelut meletus tahun 1966. Karena minimnya fasilitas kesehatan di pengungsian, ibu meninggal saat melahirkanku. Pengembangan peristiwa dapat lebih dari satu, bergantung dari peristiwa yang akan dibahas. Langkah yang kedua yaitu menyusun kerangka atau gambaran singkat. Dasar penyusunan kerangka novel sejarah dapat berupa perjalanan waktu, misalnya masa kecil, masa remaja, masa sekolah, masa kuliah, atau masa dewasa. Latar tempat itu bisa dipilih di desa, di sekolah, di kota, di luar negeri, dan lain-lain. Kerangka karangan dapat berisi tokoh, waktu, dan tempat kejadian, ilustrasi visual setiap tokoh, apa yang dipermasalahkan, dan sebagainya. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan-bahan cerita. Pada tahap ini penulis mengumpulkan rangkaian peristiwa dari berbagai rujukan dan sumber, misalnya orang, buku, dan sebagainya. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan kerangka. Pada tahapan ini penulis merangkai cerita berdasarkan daya khayal atau imajinasi. Sudut pandang yang paling mudah adalah sudut pandang orang pertama atau aku. Penceritaan teks novel atau cerita sejarah mengikuti gaya teks rekon imajinatif yang di dalamnya ada orientasi, pengungkapan peristiwa, cerita mulai memuncak, puncak permasalahan, resolusi, dan koda. Ini merupakan struktur dari novel sejarah. Maka saat mengembangkan kerangka, perlu memahami terlebih dahulu struktur dari novel sejarah tersebut. Oke, itu tadi penjelasan mengenai nilai-nilai novel sejarah dan langkah-langkah menyusun kerangka dari novel sejarah. Untuk memahami lebih lanjut, silahkan kerjakan tugas individu berikut ini untuk menambah wawasan mengenai apa yang sudah dibahas tadi. Susunlah sebuah novel sejarah sesuai dengan 4 langkah-langkah yang telah dibahas sebelumnya. Setelah itu, tunjukkan yang mana termasuk dalam nilai budaya, nilai moral atau etik, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis. Kerjakan dalam buku latihan tulis tangan, kumpulkan tugas di Google Form yang telah disediakan di Google Classroom. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.